Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriana, mahasiswa Manajemen Keuangan Universitas Koperasi Indonesia. Di sini saya akan membahas analisa laporan keuangan mengenai market value added, economic value added, dan juga analisis break-even point. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama mengenai market value added atau disingkat MVA. MVA merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yang mana MVA ini akan melihat apakah perusahaan berhasil atau gagal dalam meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Brigham pada tahun 2006 mengatakan bahwa MVA adalah perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor yang telah diberikan. Parameter market value added, yang pertama, MVA lebih dari 0 atau bernilai positif, artinya perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Yang kedua, MVA kurang dari 0 atau bernilai negatif, artinya perusahaan gagal meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Adapun rumus dari market value added ini sendiri, yaitu nilai perusahaan dikurangi dengan invested capital, di mana nilai perusahaan itu diperoleh dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Sedangkan invested capital diperoleh dari total liabilitas ditambah dengan total ekuitas dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Ya, ini merupakan contoh perhitungan dari MPA. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur yang memiliki data laporan keuangan tahun 2023 sebagai berikut. Jumlah saham yang beredar 1 juta lembar, harga saham per lembar Rp30, liabilitas jangka pendek Rp1.600.000, liabilitas jangka panjang Rp2.800.000, dan total ekuitas Rp4 juta. Diminta hitunglah MPA. Nah, untuk penyelesaiannya, sebelum masuk ke perhitungan MVA, kita harus terlebih dahulu memperhitungkan atau menghitungkan nilai perusahaan dan juga nilai dari invested capitalnya, di mana nilai perusahaan diperoleh dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Nah, dari data di atas kita dapat ketahui ya bahwa jumlah sahamnya itu 1 juta lembar, dikalikan dengan harganya Rp30, maka nilai perusahaannya yaitu Rp30 juta. Kemudian ada invested capital diperoleh dari total liabilitas ditambahkan dengan total ekuitas dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk total liabilitas itu diperoleh dari liabilitas jangka pendek ditambahkan dengan liabilitas jangka panjang. Jadi Rp1.600.000 ditambah dengan Rp2.800.000, maka hasilnya adalah Rp4.400.000 untuk total liabilitas. 4.400.000 ditambah dengan 4 juta sama dengan 8.400.000, kemudian dikurangi dengan 1.600.000, maka invested capitalnya adalah Rp6.800.000. Nah, ketika sudah diketahui nilai perusahaan dan juga nilai dari invested capitalnya, maka kita bisa langsung untuk menghitung MVA-nya. Ini MVA-nya itu 30 juta dikurangi dengan Rp6.800.000. Maka hasilnya adalah Rp23.200.000. Nah, kesimpulannya MVA lebih dari 0. Artinya bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana sebesar Rp23.200.000. Yang kedua ada Economic Value Added atau disingkat EVA. EVA merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut, di mana dari hasil penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan ukuran EVA dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, EVA lebih dari 0 atau bernilai positif, yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan baik. Manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Yang kedua, EVA sama dengan 0, yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan berada pada titik impas. Yang ketiga, EVA kurang dari 0 atau bernilai negatif, yang berarti bahwa
Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan kurang baik karena tidak terjadi pertambahan nilai ekonomis bagi perusahaan. Adapun ini merupakan rumus dari Economic Value Added, di mana EVA diperoleh dari NOPAT ya, atau Net Operating After Tax dikurangi dengan capital charge. Nah, di sini merupakan rumus-rumus turunan untuk menghitung EVA ya, yang akan secara lebih rinci dijelaskan oleh saya dengan contoh eh, nya. Ini merupakan contoh perhitungan EVA, di mana saya menggunakan laporan keuangan dari perusahaan yang sudah go public. Di sini menggunakan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini saya menggunakan laporan keuangan tahun 2023 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah aset lancar pada tahun 2023 mencapai 3,3 triliun rupiah, jumlah aset tidak lancar mencapai 4,1 triliun rupiah, sehingga jumlah asetnya yang dimiliki oleh perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya pada tahun 2023 mencapai 7,4 triliun rupiah. Kemudian ini dari sisi liabilitas, dapat dilihat ya bahwa jumlah liabilitas jangka pendeknya mencapai 1,8 triliun rupiah, jumlah liabilitas jangka panjangnya mencapai 1,6 triliun rupiah, sehingga jumlah liabilitasnya mencapai 3,5 triliun rupiah. Nah, kemudian ini dari sisi ekuitas, jumlah ekuitasnya mencapai 3,9 triliun rupiah. Adapun jika jumlah liabilitas dan ekuitas ditambahkan, mencapai 7,4 triliun rupiah. Ya. Kemudian ini ada laporan laba rugi dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, di mana pada tahun 2023 bisa kita lihat laba tahun berjalannya mencapai 601 miliar rupiah dengan penjualan bersih mencapai 10,5 triliun rupiah. Ini data laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sebelumnya, maka hitunglah nilai Economic Value Added atau EVA pada tahun 2023. Untuk penyelesaiannya, di sini saya memiliki beberapa tahapan, karena pada tahap yang pertama itu kita mencari nilai NOPAT. Nah, NOPAT itu sebelumnya kita harus menghitung EBIT dan juga tax. Mana EBIT adalah eh, penjumlahan dari laba bersih tahun berjalan dengan beban keuangan dan juga pajak. Kita lihat dari laporan laba rugi, laba tahun berjalannya yaitu 601 miliar, ditambahkan dengan biaya keuangannya yaitu 165 miliar, kemudian ditambahkan dengan pajak 181 miliar. Ya, EBIT-nya diperoleh 948,9 miliar. Selanjutnya ada tax. Tax itu diperoleh dari beban keuangan dibagi dengan laba sebelum pajak. Kita lihat lagi dari laporan laba rugi. Ya, beban keuangannya 165 miliar dibagi dengan laba sebelum pajaknya yaitu 783 miliar ya. Sehingga teksnya itu diperoleh 0,212. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa nilai dari EBIT dan juga teksnya, kita bisa langsung menghitung NOPAT. NOPAT itu sendiri diperoleh dari EBIT dikalikan dengan 1 kali teks. Di sini kan ada tanda kurung ya, berarti kita harus menghitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nanti ketika hasilnya sudah diperoleh, baru dikalikan dengan yang di luar kurung ya, dikalikan dengan EBIT di sini. Sehingga NOPAT-nya itu diperoleh 747,8 miliar. Ya. Kemudian setelah kita selesai mencari NOPAT, tahap yang kedua yaitu mencari nilai capital charge. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk menghitung capital charge itu kita harus terlebih dahulu menghitung rasio-rasio sampai ke invested capitalnya, di mana yang pertama itu ini ada hutang.
Hutang itu diperoleh dari total hutang dibagi dengan total hutang ditambah dengan total ekuitas. Kita lihat dari laporan posisi keuangan ya, dari laporan neraca. Ya, di sini diketahui bahwa jumlah hutangnya atau jumlah liabilitasnya yaitu 3,5 triliun rupiah, dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas nih ya, karena sudah ada jadi bisa langsung dibagikan ya, 7,4 triliun. Jadi eh, 3,5 triliun dibagi dengan 7,4 triliun, hingga di sini hutangnya diperoleh 0,474. Kemudian ada rasio hutang, perhitungannya yaitu beban bunga dibagi dengan total hutang jangka panjang. Kita lihat lagi di laporan posisi keuangan. Ya, untuk beban keuangannya yaitu tadi sudah diketahui ya, 165 miliar dibagi dengan jumlah hutang atau jumlah liabilitas jangka panjang. Ya, di sini ya terlihat 1,6 triliun. Sehingga untuk rasio hutangnya itu diperoleh angka 0,101. Ya. Kemudian selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu cara mencarinya dengan membagi total ekuitas dengan total hutang ditambah dengan total ekuitas. Sudah diketahui ya bahwa total ekuitas itu tadi 3,9 triliun dibagi dengan eh, total hutang dan juga total ekuitas yaitu 7,4 triliun. Sehingga memperoleh hasil 0,526. Untuk rasio ekuitas, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Ya, lihat dari laba rugi dan juga laporan posisi keuangannya yang tadi ya. Laba bersihnya yaitu 601 miliar dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 3,9 triliun. Maka diperoleh 0,154. Selanjutnya yaitu kita menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital, di mana WACC itu diperoleh dari hutang dikalikan dengan rasio hutang, dikalikan dengan satu dikurangi tax, ditambah dengan ekuitas dikali dengan rasio ekuitas. Nilai-nilai yang tadi yang sebelumnya sudah dihitung, dimasukkan ke dalam rumus WACC, sehingga menghasilkan angka 0,119. Selanjutnya yaitu menghitung invested capital, di mana invested capital itu diperoleh dari total hutang ditambah dengan total ekuitas dikurangi dengan hutang jangka pendek. Sudah diketahui ya bahwa total hutang dan juga total ekuitas yaitu 7,4 triliun kurangi hutang jangka pendek. Oke, kita lihat lagi di laporan posisi keuangan ya, bagian liabilitas. Ya, bisa kita lihat ya bahwa liabilitas jangka pendeknya 1,8 triliun. Sehingga invested capitalnya diperoleh 5,5 triliun. Ketika invested capitalnya udah diketahui, WACC-nya udah diketahui, selanjutnya kita akan menghitung capital charge, di mana capital charge itu diperoleh dari WACC dikali invested capital. Tadi kan WACC-nya 0,119 ya, dikali dengan invested capital 5,5 triliun, kita menghasilkan angka 658 miliar rupiah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tahap yang ketiga ya, tahap terakhir untuk mencari nilai EVA yaitu eh, rumus itu sendiri ya. EVA di sini diperoleh dari NOPAT dikurangi dengan capital charge. NOPAT yaitu 747 miliar dikurangi dengan capital charge-nya 658 miliar, menghasilkan angka 88,9 miliar rupiah. Sehingga kesimpulannya di sini EVA lebih dari nol atau bernilai positif, yang artinya bahwa manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis
sebesar 88,9 miliar rupiah bagi perusahaan. Eh, Yang ketiga, ini yang terakhir ya, mengenai analisis break-even point, ya, atau disingkat BEP. BEP atau titik impas itu suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Dengan kata lain bahwa jumlah dari pendapatan dengan jumlah biaya yang keluar sama dengan nol. Adapun kegunaan analisis BEP yaitu untuk mengetahui yang pertama jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, ataupun volume terhadap keuntungan. Di sini ada asumsi BEP ya. Yang pertama, jumlah total penghasilan sama dengan jumlah total biaya. Yang kedua, biaya digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel memiliki sifat dinamis dan bergantung kepada suatu tingkat dari produksi, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan. Dan yang keempat, harga jual produk per unitnya konstan selama periode analisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap habis terjual. Dan yang terakhir, bauran penjualan produk atau product mix yaitu konstan. Ya. Di sini ada rumus BEP, di mana ada dua ya. Yang pertama, BEP dalam unit yang diperoleh dari fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel. Kemudian untuk yang kedua, BEP dalam rupiah, rumusnya fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan satu dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel dibagi dengan harga. Untuk lebih jelasnya ada contoh, PT X yang bergerak di bidang manufaktur mempunyai data sebagai berikut. Kapasitas produksi normal 200.000 unit, biaya tetap 12 juta rupiah, biaya variabel 150 rupiah per unit, harga jual 250 per unit. Diminta membuat BP dalam nominal rupiah dan juga unit. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk BP dalam unit, rumusnya yaitu fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost. Sudah diketahui ya bahwa fixed cost-nya yaitu 12 juta rupiah dibagi dengan 250 dikurangi 150. Nah, ini ada tanda dalam kurung sehingga harus didahulukan ya perhitungannya. 250 dikurangi 150 adalah 100 sehingga 12 juta dibagi dengan 100 adalah 120.000 unit ya. Selanjutnya ada BP dalam rupiah. Rumusnya yaitu fixed cost dibagi dengan satu dikurangi variable cost dibagi dengan harga jual ya. Di sini 12 juta dibagi dengan satu dikurangi 150 dibagi 250. Nah, kita dahulukan dulu perhitungan yang 150 dibagi dengan 250 menghasilkan 0,6. Kemudian 1 dikurangi 0,6 menghasilkan 0,4. Sehingga 12 juta dibagi dengan 0,4 menghasilkan 30 juta rupiah. Sehingga kesimpulannya yaitu eh, ketika perusahaan X mencapai titik impasnya itu harus menjual sebanyak 120.000 unit atau menghasilkan sebesar 30 juta rupiah. Ya, seperti itu. Ya, baik, demikian pembahasan analisa laporan keuangan mengenai market value added, economic value added, dan juga analisis break-even point. Eh, Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.